warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Siti Ainim, selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Historis Komparatif, dan saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan teknik leksikostatistik dalam ragam bahasa. Namun, sebelum memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kami kelompok 4 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Vera Alifah, sebagai moderator, dan anggota-anggota saya atau teman-teman saya yaitu ada Jelita Utari, Nurul Magrifah, Vicky Fitrianti, dan Eno Mardiah. Di sini kami akan menjelaskan dalam 3 poin, yaitu dalam ragam bahasa 3 bahasa, 4 bahasa, dan 5 bahasa. Poin A, 3 bahasa yang akan dijelaskan oleh Eno Mardiah dan Vicky Fitrianti. Poin kedua yaitu 4 bahasa yang akan dijelaskan oleh Nurul Magrifah. Dan poin ketiga dalam 5 bahasa yang akan dijelaskan oleh Jelita Utari. Kepada teman-teman, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan teknik leksikostatik untuk pengelompokan bahasa. Leksikostatik merupakan teknik-teknik statistik dalam pengkajian perbandingan bahasa dalam linguistik historis komparatif untuk menduga waktu perpisahan bahasa-bahasa kerabat. Menurut Krida Laksana tahun 1993 halaman 127. Dalam praktiknya, leksikostatik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata atau leksikon secara statistik, untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbandingan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Menurut Graf tahun 1996 halaman 121. Selanjutnya yaitu penetapan kata kerabat. Penetapan kata kerabat atau kognat didasarkan atas persamaan-persamaan sebutan untuk nama suatu hal atau kata yang dipakai oleh penutur bahasa yang dibandingkan. Artinya, kata kerabat adalah kata yang mirip atau sama baik secara fonemis maupun makna yang diucapkan oleh kedua penutur bahasa yang berbeda tersebut. Untuk menetapkan kata kerabat dalam sebuah pasangan kata, menurut Graf tahun 1996 halaman 128 dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pasangan kata itu identik. Maksudnya adalah pasangan kata yang semua fonemnya atau bunyinya sama betul. Yang kedua, pasangan kata itu memiliki korespondensi fonemis atau timbal balik dan teratur serta tinggi frekuensinya. Yang ketiga, kemiripan secara fonetis dapat juga menentukan bahwa pasangan kata itu sekerabat atau kata kerabat. Yang keempat, suatu fonem berbeda terjadi karena pengaruh lingkungan yang dimasuki, sedangkan bahasa lain pengaruh lingkungan itu dapat ditetapkan sebagai kata kerabat. Yang kedua yaitu pengelompokan bahasa. Beberapa bahasa yang dikelompokkan secara kuantitatif akan dapat dibuktikan secara kualitatif yang memiliki inovasi bersama dan retensi bersama. Bahasa yang satu kelompok itu dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti inovasi bersama atau pembaruan bersama. Selain itu, bahasa yang satu kelompok itu juga telah memiliki retensi bersama atau pemertaan bersama. Pelaksanaan metode tersebut didasarkan oleh 2 asumsi dasar yang dikemukakan Crowley pada tahun 1987 halaman 190 sampai 191. Yang pertama, asumsi pertama adalah sebuah bagian kosakata atau bahasa lebih kurang berupa atau tergantikan oleh kosakata lain. Yang kedua, asumsi kedua adalah pada kenyataan angka kosakata yang tergantikan pada kosakata itu lebih kurang stabil dan sama untuk semua bahasa pada periode waktu tertentu. Level kelompok bahasa dapat ditentukan berdasarkan persentase kata kerabat dari bahasa-bahasa yang dibandingkan.
Baik, perkenalkan saya Vinky Fitriyanti dengan NIM 22017012. Di sini saya akan membacakan materi mengenai langkah-langkah pengelompokan bahasa. Adapun langkah-langkah pengelompokan bahasa, yang pertama yaitu penetapan kosakata yang sekerabat. Penetapan kosakata kerabat ini didasarkan pada kata yang mirip dan identik. Kata yang mirip dan identik ini dapat dijelaskan berdasarkan tipe korespondensi bunyi. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan jumlah kosakata kerabat antar bahasa yang diteliti dalam bentuk tabel jumlah kosakata. Hal itu dapat dilihat pada halaman 73. Dan yang keempat yaitu menghitung jumlah persentase kata kerabat antar bahasa yang diteliti. Persentase kata kerabat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang terdapat pada halaman 73. Dan langkah yang kelima yaitu memasukkan jumlah persentase kata antar bahasa yang diteliti dalam bentuk tabel persentase jumlah kosakata kerabat. Dan yang keenam, menentukan kelompok bahasa dari 3 bahasa yang dibandingkan berdasarkan jumlah persentase kata. Kata kerabat yang terbesar dari 3 bahasa tersebut. Dan yang ketujuh, membuat diagram akar kelompok bahasa dari 3 bahasa yang dibandingkan berdasarkan jumlah persentase kata kerabat. Saya Nurul Makfira dengan NIM 2217034. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penerapan teknik leksikostatistik untuk pengelompokan 4 bahasa. Langkah pertama adalah menetapkan kata kerabat. Kata kerabat dari 4 bahasa yakni bahasa F, bahasa G, bahasa H, dan ditetapkan berdasarkan bentuk identik dan bentuk-bentuk yang mirip. Langkah kedua adalah menghitung jumlah kosakata keratin bahasa I sudah mirip. Langkah ketiga, memasukkan jumlah kata kerabat antar bahasa yang diteliti dalam bentuk tabel jumlah kosakata. Lalu langkah keempat ialah menghitung persentase kata kerabat antara bahasa yang diteliti. Langkah kelima, memasukkan jumlah persentase kata kerabat antar bahasa yang diteliti dalam bentuk tabel persentase jumlah kosakata kerabat. Dan langkah keenam, menentukan kelompok bahasa dari 3 bahasa yang dibandingkan berdasarkan jumlah persentase kata kerabat yang terbesar dari 3 bahasa tersebut. Lalu yang terakhir ialah langkah ketujuh, membuat diagram akar kelompok bahasa dari 4 bahasa yang dibandingkan berdasarkan jumlah persentase kata kerabat. Hanya berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Baiklah, saya Jelita Utari dengan NIM 2217084. Saya akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang penerapan teknik leksikostatistik untuk pengelompokan 5 bahasa. Kasus berikutnya adalah bagaimana pengelompokan 5 bahasa. Untuk itu, perhatikan langkah-langkah pengelompokan berikut. Yang pertama, menetapkan kata kerabat. Kata kerabat dari 5 bahasa yakni bahasa P, bahasa Q, bahasa R, bahasa S, dan bahasa T. Sudah ditetapkan berdasarkan bentuk identik dan bentuk-bentuk yang mirip. Langkah kedua adalah menghitung jumlah kosakata kerabat, yaitu kognat. Berdasarkan bentuk identik dan bentuk-bentuk yang mirip. Berdasarkan perhitungan itu, ditemukan jumlah kata kerabat sebagai berikut. Yang pertama, kognat bahasa P dikurang bahasa Q, yaitu 75 kata dari 100 kata dasar. Yang kedua, kognat bahasa P dikurang dengan bahasa R, yaitu 76 kata dari 100 kata dasar. Yang ketiga, kognat bahasa P dikali bahasa S, yaitu 28 kata dari 100 kata dasar. Yang terakhir, kognat bahasa Q dikurangi dengan kognat bahasa R, yaitu 74 kata dari 100 kata dasar. Baiklah, sekian materi dari saya. Sebelumnya, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang penerapan teknik leksikostatistik dalam pengelompokan ragam bahasa. Dengan berakhirnya penjelasan Jelita Utari tentang ragam leksikostatistik atau teknik penerapan leksikostatistik dalam ragam bahasa, 5 bahasa, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman meminta maaf jika ada kesalahan
kesalahpahaman atau kekurangan kata-kata saat presentasi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.